Shalom, mari hari ini saya mengajak setiap kita dimanapun berada, membawa hati kita untuk memuji, menyembahkan Tuhan. Biarlah hari ini kita boleh juga bersama-sama belajar akan menerangi firman Tuhan. Mari siapkan hatimu saudara, dan arahkan hatimu hanya kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan baik. Mari katakan di hadapan Tuhan. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Kinarala marala mala yarala malaralamu. Haleluya. Yarala mataka shedarala naralamu. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat segala kemurahan yang Kau beri. Kinarala maralalamu sherere naralamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas segala rahmat kebaikan yang senantiasa Tuhan limpahkan bagi kami
Makasih buat hari ini kami boleh meninggikan Engkau, dan saatnya kami akan belajar akan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi pendengaran kami, agar setiap kami boleh dimampukan untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara dikasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama menerima berkat di tengah-tengah kesulitan. Mari saya mengajak setiap kita membuka di 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Dengan cepat saya akan baca. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, 'Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu.'" Saudara dikasih Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, kita melihat sebuah kisah di mana ada seorang janda daripada istri para nabi, ya, itu mengalami sebuah kesulitan kehidupan mereka. Bahkan mereka, ya, seorang janda ini ketika dia ditinggalkan mati oleh suaminya, hidupnya tidak semakin baik. Bahkan dia terlibat dalam sebuah kesulitan, yaitu terlibat di dalam hutang, saudara. Dan saya percaya waktu itu dengan keadaan yang sulit, akhirnya dia tidak bisa membayar hutangnya. Bahkan dikatakan bahwa penagih-penagih hutang itu akan datang kepadanya karena mereka tidak bisa membayar hutangnya. Karena janda ini tidak bisa membayar hutangnya, maka anak-anaknya akan diambil untuk dijadikan budak sebagai ganti dia berhutang. Sebuah kondisi dan sebuah keadaan yang sangat-sangat tidak mengenakan. Ada sebuah kesulitan yang saya percaya itu merenggut kebahagiaan mereka. Tapi satu hal yang dapat kita lihat di sini, ada sebuah tindakan yang benar yang dilakukan oleh janda ini, sehingga akhirnya dia bisa menerima sebuah mujizat, sebuah berkat yang akhirnya akan menyelesaikan daripada permasalahan hidupnya. Bagaimana saudara janda ini bisa menerima berkat di tengah-tengah keadaan yang sulit? Yang pertama coba kita perhatikan bersama-sama di ayatnya yang pertama dan kedua. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat kepadamu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Saudara dikasih Tuhan, tindakan yang pertama yang dilakukan oleh seorang janda ini, saudara, ketika dia mengalami kesulitan, dia melangkah datang kepada hamba Tuhan. Dan saya percaya kehadiran Elisa merupakan perwakilan Allah pada waktu itu. Karena perkataan Elisa adalah perkataan Tuhan. Janda ini datang ke tempat yang tepat.
Janda ini bukan mencari pertolongan kepada yang lain, tetapi janda ini datang kepada Elisa, minta pertolongan. Dan saya percaya hati daripada janda ini adalah hati yang rindu tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun dia tidak melarikan diri ke tempat lain mencari pertolongan yang lain, tetapi dia mencari pertolongan yang tepat dengan mencari kehendak Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7-8 berkata seperti, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam segala kondisi, keadaan, ketika hidup kita terus bergantung kepada Tuhan, mencari sumber pertolongan yang tepat, yaitu Tuhan, saya percaya kondisi dan keadaan kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mungkin di sekitar kita mengalami kekeringan, mungkin di sekitar kita mengalami banyak tekanan kehidupan, tapi saya percaya orang yang senantiasa hidup bergantung kepada Tuhan, maka ada aliran-aliran kehidupan yang senantiasa mengalir dalam hidupnya. Janda ini mengambil suatu tindakan yang tepat. Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu bagi hidupnya, dia datang mencari kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima berkat di tengah-tengah kondisi sulit sekalipun? Yang pertama adalah mencari kehendak Tuhan. Orang yang mencari kehendak Tuhan artinya dia mau hidup mengandalkan Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, coba kita perhatikan ayatnya yang kedua bagian B sampai ayatnya yang keempat. Ya. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Yang kedua, saudara, ketika yang pertama tadi datang mencari kehendak Tuhan, dan yang kedua ketika sudah menerima apa yang Tuhan sampaikan melalui Elisa, janda ini menjadi percaya. Dia berani mempercayai akan firman Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kepercayaan itu timbul ketika mendengarkan firman Tuhan. Kepercayaan itu atau iman itu muncul ketika firman Tuhan didengarkan dengan baik-baik dan mengerti apa yang menjadi maksud firman itu disampaikan. Saya percaya, saudara, karena wanita ini atau janda ini sering bergaul, ya karena istri seorang nabi, saya percaya dia juga sering bergaul dengan Tuhan. Dia pasti mengerti bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang ya dan amin. Tuhan yang senantiasa mengerjakan banyak perkara dalam kehidupannya. Makanya ketika dia datang kepada hamba Tuhan ini sebagai perwakilan Allah di dalam hidupnya, dan ketika hamba Tuhan ini menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan buat hidupnya, janda ini mengamini, janda ini percaya, janda ini tidak bertanya-tanya lagi ketika Elisa berkata, apa yang ada padamu? Wanita ini menjawab, hanya minyak sedikit dalam buli-buli. Lalu Elisa ngomong, perbuatlah ini. Engkau dan anak-anakmu pergilah, cari bejana-bejana, pinjam di tangga-tetanggamu sebanyak yang kamu bisa. Elisa enggak ngomong pinjam bejana satu, tetapi Elisa katakan sebanyak-banyaknya, sebisa yang kamu bisa. Wow, luar biasa, saudara. Ada sebuah
janji yang diberikan, seberapa banyak pun engkau bisa mencari bejana-bejana itu, bawa pulang. Suatu tindakan atau suatu firman yang disampaikan sungguh luar biasa. Wanita ini, janda ini percaya kepada apa yang disampaikan Elisa. Janda ini mempercayai dan berani percaya akan firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menerima berkat Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit? Tetap percaya kepada firman Tuhan. Amin saudara. Sehingga iman kita senantiasa ada dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, coba lihat di ayatnya yang kelima dan keenam. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara, yang ketiga, ya, bukan hanya datang kepada Tuhan, bukan hanya percaya, tetapi yang ketiga bertindak, mengupayakan, melakukan firman itu dalam hidup kita. Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan kebalikannya, ketika wanita ini, janda ini melakukan iman dalam hidupnya, artinya dia bertindak, yang mempersiapkan apa yang firman Tuhan katakan untuk mencari bejana-bejana, maka mujizat Tuhan dinyatakan. Ketika mereka sudah mengumpulkan begitu banyak bejana, mereka masuk ke dalam kamar ditutup. Lalu tindakan iman yang kedua, bukan hanya mencari bejana, tindakan iman yang kedua, dia mulai menuangkan minyak yang ada dalam buli-bulinya. Dia mulai tuangkan, ya. Dan begitu dia tuangkan, minyak dalam buli-buli itu tidak habis mengalir. Terus bejana satu diisi penuh, lalu anaknya menyodorkan lagi, ibu ini bejana berikutnya, kemudian dia tuangkan lagi minyak dalam buli-buli itu, ya. Kemudian bejana yang ketiga diisi penuh, bejana yang keempat diisi penuh, bejana yang kelima diisi penuh, ya. Seberapapun banyaknya bejana itu, saya percaya ketika mereka sanggup mengumpulkan banyak bejana, pasti semuanya akan penuh. Dan ketika bejana yang terakhir yang bisa mereka kumpulkan diisi penuh, karena sudah tidak ada lagi bejana yang lain, maka minyak itu berhenti mengalir. Mujizat terjadi ketika firman Tuhan dilakukan dalam hidup kita. Amin saudara. Dan singkat cerita, kita bisa melihat dari kisah ini, wanita ini bisa membayar hutangnya dengan menjual minyak, dan bukan hanya di situ, dia bisa hidup dari sisa minyak yang berkelebihan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan datang sama saudara. Apa yang ada padamu? Ketika itu engkau percayakan sama Tuhan. Tuhan, aku hanya punya ini Tuhan. Tuhan, aku hanya punya ini. Di tangan Tuhan, sekecil apapun, sedikit apapun, Tuhan sanggup melipat kali gandakannya. Asal engkau percaya, asal engkau percaya. Ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan dan percaya. Yang ketiga, ketika engkau melakukan firman itu, mujizat terjadi. Berkat Allah dicurahkan dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, mari jangan pernah batasi sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Ketika engkau berani datang sama Tuhan, berani percaya dan melakukan,
maka hidup kita di tengah-tengah kesulitan sekalipun, Tuhan sanggup menyatakan pertolongannya. Tuhan sanggup mencurahkan berkat-Nya buat kita, seperti janda yang ketemu dengan Elisa, seperti janda yang melakukan kehendak Tuhan. Biarlah setiap kita yang mendengarkan firman hari ini beroleh kekuatan, dan kita akan jadi orang-orang yang tetap akan menerima berkat mujizat di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Dalam nama Tuhan Yesus, saya akan akhiri firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin.